Boleh. Nah, bagaimana kalau istri Anda nelpon? Papa kawin lagi nggak? Apa kira-kira jawaban Anda kepada istri Anda? Boleh nggak berbohong di situ? Iya, ini saya urai ke belakang ya Bang Edi. Silakan. Sebenarnya, nah, ada pun di ayat lain, nikahilah wanita-wanita baik-baik, 2, 3 atau 4. Nah, akan tetapi kita diawasin harus bisa beradil. Enggak perlu izin istri. Enggak perlu. Kalau minta izin mana ada yang mau izin Bang? Nah, makanya ketika keadaan tertentu seperti itu, mau nikah lagi istri tidak kasih, tetapi Anda nikah diam-diam, nikah siri. Tetapi istri nanya, Papa, apakah Papa itu di sana nikah lagi? Jawabannya tentu tidak. Karena kalau Anda jawab iya, kalau Anda bilang iya, bisa-bisa istri dan anak-anak di rumah kompak minum racun tikus. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, bolehkah Anda berdusta di situ? Oh, enggak boleh. Kan Astaga. Lalu apa tadi keringanan dari, kan sudah ada sabdanya dari sang nabi, boleh berdusta kecuali di dalam 3 hal. Itu nggak termasuk istri-istri itu. Yang termasuk mendamaikan orang di dalam keadaan perang. Jadi orang yang nyawanya terancam mau dibunuh orang. Oke. Ya gitu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Nggak ada. Yang ketiga? Tadi kan saya bilang keadaan perang. Dalam keadaan perang, oke. 1, terus. Yang kedua, mendamaikan 2 yang bermusuhan. 2 yang bermusuhan. Terus yang ketiga? Yang ketiga tadi apa ya? Udah keseringan jadi lupa. Bang, yang ketiga, bohongnya suami kepada istri atau istri. Bukan. Ini yang ketiga. Astaga, ini loh, Bang. Saya tampilkan. Yang ketiga ini yang orang mau membunuh, menyelamatkan orang yang mau dibunuh. Itu sama dengan mendamaikan orang yang sedang bertikai itu. Aduh. Kita tampilin aja lah ayatnya dah. Kita tampilin lah ini. Harus saya balik-balik lagi nih Bang. Saya kadang-kadang ini heran ya. Orang muslim ini udah dikasih tahu hadisnya. Makasih Bang Jo. Ini loh Bang, coba ya saya tampilkan kembali ya Bang ya. Aduh, makanya Bang, abang yang baca dah, jangan saya yang baca. Yuk, silakan yuk. Silakan. Ini hadisnya Bang, kelihatan? Ini hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, ada tertulis di mana? Hadis riwayat Abu Daud nomor 4921. Banyak nih Bang, bukan cuma hadis riwayat Abu Daud. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, berceceran nih hadisnya. Oke. Apa di sini dikatakan? Yang ketiga, seorang suami yang berkata kepada istri dan istri yang berkata kepada suami. Boleh Bang. Udah diringankan oleh sang Nabi. Kenapa Anda susahkan diri Anda? Nikmat mana lagi kah yang kamu dustakan, Bang Sentro? Coba, apakah benar ini? Berdustanya ke orang istri kepada suami? Kalau pokoknya saya kalau itu nggak termasuk, karena gini. Betul, karena begini. Menikah kalau laki-laki ke perempuan ke istri tak perlu minta izin. Iya, tak perlu minta izin, cuman gini, setelah menikah tanpa izin, istri kan tidak tahu kalau Anda sudah punya istri lain, betul? Ya. Kalau istri nanya, Pak, sebenarnya Papa itu sudah punya istri lagi nggak? Jawabannya apa? Ya kalau memang iya, kalau enggak ya enggak. Nah, kalau misalnya jujur, nanti akibatnya sang istri itu bisa shock, trauma dia. Langsung dia makan pun tak enak. Ya. Gimana? Loh, nanti lagunya tahu nggak? Lagunya dia seperti apa? Nanti setelah suami ngambek, abang nanti nyanyinya seperti apa? Masak sendiri.
Makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Oke, mantap. Loh, daripada Anda nyanyinya senandungnya seperti itu, lebih baik Anda bohong saja. Ya kan? Kalau Anda jujur, nanti Anda nyanyi seperti itu terus seumur hidup Anda. Melihat istri ngambek karena sudah kawin lagi. Betul? Ya pokoknya gini lah ya, kalau yang ketiga itu nggak termasuk itu. Benar. Tapi intinya begini. Kalau Ya, oke. kita merujuk kepada Al-Quran, Al-Quran itu tidak pernah mengatakan begitu. Nggak Ya. boleh. Tetapi umat muslim sekarang, makanya tadi yang saya buat ini isu ini loh, Bang Sentro. Nih loh, lihat. Ya. Umat muslim itu sekarang percaya kepada kitab selain Al-Quran, yaitu hadis. Nah, karena hadis-hadis ini tersebutlah akhirnya kalian jadi seperti ini. Padahal Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, yaitu Injil. Makanya Bang, dan juga teman-teman muslim lainnya, mari beriman kepada Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Begitu. Kenapa Nah, kalian makanya kan tidak gini, mau? Nih, saya kayak sini ya. Karena hukum tertinggi itu adalah Al-Quran, yang kedua hadis sahih. Coba Yang ketiga- silakan ayatnya di dalam Quran mana kalau Al-Quran itu hukum tertinggi. Malah dikatakan Quran itu tidak membeda-bedakan. Kok malah dikatakan Quran membenarkan dan tidak membeda-bedakan. Kalau ada ayatnya dikatakan Quran hukum tertinggi, maka saya terjun dari Monas. Silakan. Nah, kan udah ada di situ la raiba fi, tidak ada keraguan padanya sama isi-isinya. Coba sekarang saya tanya, apakah Injil firman Tuhan? Yes. Apakah Al-Quran firman Tuhan? Yes. Apakah ada Al-Quran, apakah ada firman Tuhan tingkat 1, firman Tuhan tingkat 2? Ya nggak begitu Bang, ini saya Ya kasih sudah. penjelasannya begini. Kalau seperti Bukan. itu artinya Anda jangan mengatakan bahwa Injil lebih rendah daripada Quran. Justru malah Quran datang, gini saja Bang. Apakah Quran datang untuk menyalah-nyalahkan Injil? No. Apakah Quran datang untuk membenarkan Injil? Yes. Ya sudah, kalau untuk membenarkan Injil, kenapa Anda tidak mengikuti Injil? Tapi apa bedanya? Begini Bang, begini bedanya. Al-Quran datang menyempurnakan semua kitab sebelumnya. Ini kan terima nggak terima itu penjelasannya ada gitu kan. Oke. Pertanyaan Baik. saya sekarang. Kalau Al-Quran datang menyempurnakan, berarti Al-Quran datang untuk sepakat dengan Injil. Setuju? Ya. Oke. Di dalam Injil dikatakan apa? Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Al-Quran berkata di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Betul? Ya. Dan Al-Quran juga berkata, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan sesuatu atau berbohong, mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Setuju? Ya. Nah, ketika Muhammad dia mengajarkan orang boleh berbohong dalam hal tertentu, betul? Iya, itu tadi dalam kondisi darurat abangku. Iya, laiku, artinya kondisi kalau darurat, dalam posisi emergency. kepepet, gini, dalam posisi kepepet berarti bohong itu boleh, betul? Yes. Nah, artinya berarti orang tersebut ketika mengucapkan kebohongan, mengada-adakan sesuatu, tanda dia tidak beriman, setuju? Ya. Iya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa seorang Muhammad tidak beriman? Ya kan, Makanya- dibilang di situ dalam keadaan hukum normalnya nggak boleh ya nggak boleh. Kalau kepepet Tapi boleh.
bukan kecuali pengecualian darurat ya pasti ada lah. Iya, makanya kalau darurat boleh. Jadi misalnya begini bang, makan babi haram, kepepet halal, betul? Itu memang iya. Contohnya, Oke, abang di pulau apa tuh nggak ada kehidupan di situ kan, nggak ada makanan, nggak ada apa. Nemunya cuman ular, babi, yang halal, diharam-haramkan itu kan. Nah, jadi boleh ketimbang halal. kita nggak makan apa-apa. Baik, Nah, itulah. enak ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ini? Mantap. Pantesan bom-bom ada, Rudi Yohanes ada niatan mau jadi orang. Baik, sebentar bang. Misalnya gini. Gini. Ini Bang Idris, saya Oke, bilang silakan. sebenarnya ini perumpamaan. Hmm. Misalnya kita di Kepulauan Mentawai lah, pedalaman Mentawai atau Kalimantan sana. Hmm. Nggak ada lagi situ makanan halal. Udah kita berusaha cari-cari, nggak ada ikan, nggak ada domba, nggak ada sapi, nggak ada semuanya gitu kan. Yang ada cuman Babi. bebong atau yang lainnya. Ya Hantam. boleh. Hantam. Ya baik. Oke, misalnya nih, pokoknya kalau kefefet boleh saudara ya. Itulah nikmat. Memang ya. Jalan-jalan ke satu tempat tidak ada sapi dan yang halal. Nah sekarang begini nih, Bang. Maka makan babi, wasya Allah nikmat, betul. Loh, berarti kalau kita tidak menemukan makanan yang halal, adanya yang haram, adanya babi, maka babi tersebut boleh dimakan, betul? Yes. Masya Allah. Baik. Misalnya gini Bang Edi, kita Nah. udah pergi nih, udah lelah, udah capek, ini udah lemas, nyari misalnya ikan atau nyari domba, kambing, rusa gitu kan. Nah, tapi dia udah habis semua tenaga kita, usaha kita maksimal, tapi dia nggak ada. Ada cuman yang tadi itu. Nah itulah daruratnya. Oke, Itu Bang. baiklah ya. Berarti memang kalau kefefet memang boleh. Tapi begini bang, saya yakin bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Begini, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni segala dosa apapun, kecuali dosa menyekutukan Dia. Setuju? Iya, sirik. Oke, berarti mau zina, mau makan bebong, mau nyolong korupsi, masuk surga. Yang penting tidak menyembah selain Allah. Setuju? Yes. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya, sungguh nikmat. Ada penjelasannya Bang Edis. Nih, Gimana penjelasannya, Bang? penjelasannya Hmm. kita tetap dianjurkan atau disuruh meminta ampun agar supaya dosa kita kehapus. Karena apa? Jangan kita pikir di akhirat itu sama dengan kayak dunia. Tapi Ya begini, kan? Bang. Kalau Anda meminta ampun, Anda bertaubat nasuha, tidak ada jaminan masuk surga. Kalau Iya, gini, kalau sepanjang, coba dibantah ya Bang ya. Gini Bang, Hmm. sepanjang yang saya baca di dalam agama Islam, orang yang bertaubat, bahkan taubat nasuha, tidak dijamin bahwa dia akan diampuni. Itu tertulis di dalam Quran, surat At-Tahrim ayat ke-8. Saya bacakan ya. Surat At-Tahrim ayat ke-8. Saya bacakan At-Tahrim 8 ya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Perhatikan At-Tahrim ayat ke-8. Adakah di sini dijamin? Tidak. Bacakan. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahanmu. Mudah-mudahan Bang. Bakal kalau abang bertobat nasuha, jangan Bang.
masih nggak ada jaminan dari Allah. Yang jaminan itu Bang bukan bertaubat. Yang jaminan itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat Bang, itu dijamin langsung surga. Mau saya putarkan videonya Bang? Boleh, boleh. Baik, saya putarkan ya videonya ya. Perhatikan. Durasi aman nih, durasi. Aman, aman, aman. Ya. Perhatikan, saya putarkan ya Bang ya. Nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Nah, justru kalau berzina, mencuri, masuk surga. Tetapi barang siapa yang bertaubat nasuha, belum tentu. Masih mudah-mudahan Bang, begitu. Makanya Bang, justru kalau Anda bertaubat, Anda masih mudah-mudahan. Tetapi kalau Anda jelas-jelas mengucapkan kalimat syahadat, masuk surga. Makanya benar itu ayat dalam Al-Quran. Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Itulah enaknya Islam Bang. Yang penting nyembah Allah. Anda bikin dosa apapun akan diampuni. Setuju? Setuju? Belum. Nah, saya tunjukkan ayatnya Bang. Ini saya jelasin dulu Bang. Nah, silakan. Ini ringkasan tadi, potongan daripada video itu. Sebenarnya siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masuk surga dengan catatan itu kan pintu gerbangnya Bang, bukan secara otomatis, bukan. Kalau dia nggak ada salah ya tetap aja harus minta ampun, urutannya istighfar. Nanti kalau dia diampuni, ayat tersebut berbunyi loh, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, iya, tapi orang dari tersebut proses, akan tetap masuk surga Bang. iya akan, tetapi dia melalui proses siksa neraka dulu Bang. Tidak ada di situ dikatakan proses siksa neraka. Ada salah di itu, salah di itu. Coba itu kan, tunjukin hadisnya, silakan Abang tunjukin hadisnya, yuk. nah, tadi kan udah dia bilang, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan Muhammad itu Allah adalah Tuhan dan Muhammad utusannya, maka bagi dia adalah surga. Lalu ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin semudah itu? Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Tetap dia masuk surga. Endingnya akan, tetapi dia tidak ada di situ dikatakan endingnya. Tidak ada di situ dikatakan pada akhirnya. Nah itu kan, itulah runtutan daripada asyhadu alla ilaha illallah, pintu gerbangnya. Atau gini saja dah, atau begini saja. Benarkah Allah akan mengampuni segala macam dosa? Yes, kecuali syirik ya. Kecuali syirik. Berarti kalau ada muslim berzina, korupsi, apalagi ngadu ayam dan seterusnya, masuk surga dia kan? Ya. Iya, makanya Bang, Tapi kan, sungguh nikmat yang sangat luar biasa menjadi seorang muslim Bang. lihat dulu nih Bang, dengan catatan dia minta ampun dulu atas segala kesalahan dosa dia selama dia berbuat itu. Kalau minta ampun tidak ada jaminan, yang ada mudah-mudahan. Saya tunjukkan lagi ayatnya. Nih, di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, nih. Iya betul itu. Iya, kan nggak ada jaminan kan? Betul.
Iya, karena apa biar kayak gitu bunyinya? Supaya kita nggak langsung menyombongkan diri, biar kita berulang-ulang minta ampun supaya Justru kita. Justru Bang, begini, Anda mau nggak seperti ini? Saya kasih contoh. Oke. Saya punya perusahaan. Di sini diterima orang kerja, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Kalau Anda sudah kerja semurni-murninya, Anda sudah kerja memenuhi segala peraturan, mudah-mudahan Anda nanti akhir bulan saya gaji. Ya. Berarti kan saya tidak memberikan jaminan kepada orang yang sungguh-sungguh bekerja, betul? Ya. Iya, begitu juga ayat Al-Quran. Barang siapa yang bertaubat dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan akan diampuni. Ya. Artinya tidak ada jaminan bagi orang yang sudah bertaubat yang semurni-murninya akan diampuni, betul? Ya. Iya, justru yang jelas-jelas dijamin barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau itu udah dijamin masuk surga. Mau kau berzina kek, mau mencuri kok, masuk surga kau, betul? Betul. Itu proses ada Bang. Memang endingnya itu masuk surga, endingnya enak Tidak banget ada jadi. Bang di situ dikatakan endingnya. Coba baca lagi Bang. Tidak ada di situ dikatakan maka orang tersebut akan dibakar dulu di neraka. Bang baru Alex, saya mau masuk tanya dulu surga. Bang Alex. Ya, Bang Alex, nanti masuk apakah surga udah angus gimana? Iya, emang begitu. Enggak Gimana? usah juga udah. Gimana masuk surga udah angus? Sampai surga udah begini jalannya. Udah berasap kepalanya. Udah angus. Ngapain lu ke surga? Iya, gue baru digebukin di neraka. Nah, itulah. Gimana Pokoknya Bang? Itulah penjelasannya Laiku. Yang jelas, syahadat itu pintu gerbang awal daripada Islam, ya kan? Nah, baru runtutan ke bawahnya yaitu, nah, kalau kita punya salah ya minta ampun, supaya kita dapat ampunan. Kenapa? Kita disuruh berulang-ulang supaya kita nggak takabur. Tapi begini Bang, ini terakhir nih, ini terakhir. Kalau saya Oke. belajar agama Islam itu Bang, memang saya itu memang akhirnya tidak jadi masuk Islam Bang. Ya, gini. Saya kasih Anda satu hadis yang mengatakan begini, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah, betul? Ya, Jadi kalau ada orang Islam berzina, itu sudah ketetapan Allah nggak? Sudah takdir Allah nggak? bukan. Tadi katanya sudah ditakdirkan gimana? Itu kelakuan dia, Bang Edis. Kelakuan mama takdir beda. Oke, apa itu takdir atau qadarullah? Takdir adalah apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri seseorang sewaktu masih di alam kandungan. Oke. Bahkan Bang dikatakan 50.000 tahun Bang, dikatakan 50.000 Oke tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Saya tidak tahu dari mana Muhammad dapat 50.000 tahunnya. Gini. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah itu sudah menuliskan, sudah menetapkan takdir apa yang akan terjadi. Setuju? Ya. Bahkan Anda ini nanti Anda keluar rumah jam berapa, Anda nanti ke sini, terus Anda itu semua sudah dituliskan oleh Allah, betul? Secara garis besarnya Bang, ini misalnya nih yang disebutin ya. Kematian, jodoh, rezeki. Saya tampilkan saja hadisnya biar Abang tidak bisa menolak ya Bang ya. Kalau misalnya Abang begitu ngarang Bang, jodoh rezeki nggak ada dibilang jodoh rezeki Bang, semua. Iya betul, itu ada juga, akan tetapi enggak termasuk sebuah kategori takdir. Karena apa? Perbuatan kita yang maksiat itu bukan takdir, itu hawa nafsu, birahi. Kembali tadi ke awal tadi bilang itu semacam apa namanya itu, selangkangan apalah, kancut lah apalah itu kan, mana ada takdir di situ. Saya akan tunjukkan hadisnya bahwa segala sesuatu itu sudah tertulis nih Bang ya. Nih Bang, saya bacakan ya dari sini ya.
Ya, Takdir manusia sudah tertulis di Lauhul Mahfudz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tertulis di dalam hadis riwayat Muslim. Ya, dikatakan bahwa Allah telah menulis takdir seluruh makhluk hidup 50.000 tahun sebelum makhluk hidup tersebut diciptakan. Berarti sudah ditentukan gak takdirnya? Iya, akan Oke. tetapi gini Bang. Kalau sudah ditentukan, berarti Anda nanti keluar rumah jam segini. Nanti Anda bangun jam segini. Sudah ditakdirkan Allah nggak? Iya, tapi yang paling apa itu? Enggak, Maksudnya jangan secara- tapi dulu Bang. Sudah ditentukan nggak itu sama Allah? Sudah ditulis nggak itu dalam Lauhul Mahfuz? Nanti Anda jam 5 keluar dari pintu. Nanti kaki Anda tersandung di situ. Lalu nanti Anda ke situ ngelihat cewek cantik. Setelah ngelihat cewek cantik ngobrol-ngobrol, lalu ngajak berzina. Betul tidak? Itu semua sudah ditakdirkan? Itu bukan takdir Bang, itu hawa nafsu syahwat namanya, itu birahi. Loh, terus takdir apa? Terus takdir itu apa? Apa pengertian takdir? Coba saya tanya. Pengertian takdir apa? Udah saya bilang, ketetapan yang Allah tuliskan terhadap Seseorang. diri seseorang atau ciptaan yang lain Oke. semenjak tadi sudah dibilang kan. Oke. Akan tetapi- Berarti segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah, betul? iya, Ya tapi sudah. bukan berarti Termasuk nanti Anda makan apa? Nanti Anda ketemu di sana, mampir-mampir ke pasar, ada jagung. Nah, nanti Anda beli jagung dan Anda rebus, Anda makan jagung. Sudah ditakdirkan oleh Allah, begitu, betul? Iya, Ah, akan iya. tetapi Betul. begini. Perbedaannya begini Bang Edi. Perbedaannya. Gimana? Jadi dibedakan takdir, hawa nafsu, perilaku manusia sendiri, bahkan yang digoda-goda setan, ya kan? Yang kedua, takdir itu bisa dirubah dengan usaha dan doa. Contoh, materi, ya kan? Kalau kita ngandalin takdir, ngapain kita kerja capek-capek? Takdirnya kaya, ya udah kaya. Akan tetapi Iya, bisa dirubah dengan justru itulah Bang tidak masuknya ajaran qadarullah itu. Tapi ya sudahlah Bang, karena berhubung kita juga sudah ini, kayaknya HP saya sudah mulai ngedrop ini. Karena saya lagi Oke, siap. pindah ruangan ini. Besok Oke, kita lanjut jangan lagi Bang ya. Oke, jangan bosan-bosan, Le. Oke, makasih ya. Saya turunkan ya. Thank you. Sehat-sehat, Le. Ya, semoga pesan saya begini, like. Pesan saya semoga Anda menerima apa yang saya sampaikan, yaitu untuk percaya kepada Injil. Dan di dalam Injil tersebutlah Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, kalau Abang mengikuti Tuhan Yesus, pasti Abang akan berada di jalan yang lurus. Nah, sementara kalau Abang mengikut Muhammad, Abang nanti masih minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus. Oke, saya turunkan dulu. Satu poin. Selamat. Satu Ya, poin. besok Kalau lagi. Nanti kalau ditangkap-tangkap lagi nggak Closing. kelar-kelar. Besok lagi lah, besok lagi. Nanti nggak kelar-kelar ya. Ya, teman-teman, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung acara nih, teman-teman ya. Kita sudah 2,5 jam. Bagaimana, teman-teman? Makasih Bang Obi. Udah keluar meongnya. Meong. Makasih Bang Obi. Biasanya kalau ada meong-meong begitu si Rudi, Bom-Bom, RK itu pada ribut biasanya. Heran. Tuh kan udah keluar lagi tuh. Makasih Bang JB, makasih Bang. Thank you. Bang JB, Bang Obi, thank you.